Baiklah, akan kita bahas soal latihan PTS materi trigonometri untuk kelas 11 MIPA. Soal yang pertama, hitunglah nilai eksak dari sinus 165 derajat, kosinus 255 derajat, tangen 345 derajat, dan sinus 285 derajat. Oke, langsung saja. Sinus 165 derajat, nah 165 derajat kita nyatakan sebagai jumlah atau selisih dua buah sudut istimewa. Ya, kita jadikan misalnya 120 ditambah 45 derajat, ya. Oke, nah bisa juga pakai 135 derajat dan 30 derajat, ya, begitu. Oke, rumus sinus 120 derajat tambah 45 derajat adalah sinus 125 derajat kosinus 45 derajat ditambah kosinus 120 derajat sinus 45 derajat. Jadi hasilnya adalah ini hasilnya. Nah, ingat untuk kosinus di kuadran kedua itu negatif, jadi ini min setengah ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, untuk soal yang kosinus 255 derajat sama dengan yang tadi, 255 derajat itu dinyatakan sebagai jumlah dua sudut istimewa 210 derajat plus 45 derajat, atau Anda bisa menggunakan sudut istimewa yang lain ya. Oke, rumusnya adalah kosinus 210 derajat kosinus 45 derajat dikurangi ya sinus 210 derajat. Nah, nilainya adalah untuk kosinus 210 derajat di kuadran ke-3 itu negatif setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, dan sinus 210 derajat adalah negatif setengah, sehingga hasil akhirnya adalah min 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Soal yang C, tan 345 derajat. Seperti yang tadi, kita nyatakan sebagai jumlah dua sudut ya, 300 dan 45 derajat. Tangen A tambah B, rumusnya tangen A tambah tangen B dibagi 1 min tangen A tan B. Jadi tinggal kita gantikan dengan tan 300 derajat tambah tan 45 derajat dibagi 1 min tan 300 tan 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah akar 3 tambah 1 dibagi, nah min akar 3 kali 1. 300 derajat kan di kuadran ketiga nilai tangennya positif ya. Oke, kita sederhanakan dengan mengalihkan akar sekawannya, sehingga hasil akhirnya menjadi min 2 min akar 3. Jadi sampai bentuk yang paling sederhana. Oke, untuk sinus 285 derajat kita nyatakan sebagai selisih 330 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi secara keseluruhan untuk soal nomor 1 ini kalian bisa cari dari selisih atau jumlah dua sudut-sudut yang istimewa. Ini langsung aja ya, cepet ya. Nah, itu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk soal-soal nomor 1, ubahlah sudutnya menjadi jumlah dari dua sudut istimewa atau selisih dari dua sudut istimewa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui A dan B masing-masing sudut lancip dan tan A 4/3, kosinus B 5/13. Nah, ini untuk menjawab soal-soal ini kita gambar dulu perbandingan trigonometrinya. Tadi kan A sudut lancip dan B sudut lancip dengan tan A 4/3, maka kita bisa menghitung nilai sinus A dan kosinus A, ini semuanya unsurnya positif. Jadi ini semua positif ya. Sinus A itu tinggi, ini sisi yang diproyeksikan, sisi miring. Ini alasnya 3. Sedangkan untuk yang B sama ya. Karena yang diketahui kosinus 5/13, maka ini per ini sinusnya ini tingginya 12/13. Tangannya 12/5, ini untuk sudut B. Oke. Pertanyaan pertama, kosinus A plus B rumusnya cos A cos B dikurangi sin A sin B ya, tinggal disubstitusikan aja nilai-nilai dari
cos A berapa, cos B berapa, sin A berapa, sin B berapa dari gambar yang tadi ya, gambar yang ini, perbandingan trigonometri dasarnya. Oke, langsung saja ini kita ganti-gantikan dan hasilnya sampai paling sederhana adalah negatif 33/65. Sekarang soal yang ke B. Nah, bagaimana kalau sinus A min B? Rumusnya adalah sin A cos B dikurangi dikurangi cos A sin B. Jadi tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, kita sederhanakan dan ketemu hasilnya seperti itu ya. Jadi dihitung harus sampai ke bentuk paling sederhana. Soal tangen A plus B, berarti rumusnya adalah tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B. Seperti tadi tinggal disubstitusikan aja. Nah, untuk mempermudah, ini kan penyebutnya 3 sama 5, maka kita kalikan 15/15. Ini hanya untuk mempermudah perhitungan aja. Jadi hasilnya tinggal kita kalikan 20 plus 36/15 min 48. Jadi ini hasilnya ya. Sekarang untuk yang soal D, kotangen. Nah, kotangen kan sepertangen ya. Kotangen kan sepertangen. Nah, tangen A min B apa rumusnya? Nah, tinggal dijadikan sepertinya, jadi rumusnya menjadi seperti ini ya. Kebalikan dari rumus tangen A min B. Kita substitusikan hasilnya. Nah, ini ada 15 kalikan 15/15 supaya mudah hitung. Nah, ini hasilnya kita sederhanakan hasil. Nah, itu untuk kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Jadi prinsipnya harus tahu dulu ini gambarnya di sudutnya berada di kuadran berapa, sehingga nilai positif negatif sinus kosinus tangennya itu kita bisa identifikasi dengan benar. Oke, sekarang soal ketiga. Diketahui A berada di kuadran keberapa ini? Kuadran kedua. B berada di kuadran ke-3 dengan sinus A 8/17 dan tan B. Nah, ini akan lebih baik untuk kita gambar terlebih dahulu sudut A-nya dan sudut B-nya ya. Kita gambar. Nah, ini gambarnya seperti ini. Tadi sudut A-nya itu kuadran kedua, jadi kita gambar dari sumbu X positif sampai kuadran kedua. Ini yang B kuadran ketiga, sumbu X positif sampai kuadran ketiga. Nah, diketahui sinus A 8/17 berarti tingginya 8, ini 17 ya. Berarti ini 15. Kenapa negatif? Karena arahnya dia ke kiri. Sedangkan yang ini diketahui tan B 12/5, maka ini kenapa negatif? Karena dia turun. Ini negatif karena dia ini ya, ke kiri. Yang ini selalu positif ya, ini jari-jarinya ini. Oke, ini garis yang diproyeksikan itu selalu positif ya. Baik, jadi kalau untuk menyelesaikan perbandingan trigonometri akan lebih bagus dari menggunakan ini ya, menggunakan sifat kuadran ya, digambarkan menggunakan sumbu X, sumbu Y. Kalau pakai segitiga, kita tahu kalau segitiga itu hanya untuk yang sisi-sisi positif, tidak ada kan segitiga yang sisinya negatif. Maka nah ini cara menggambar yang tepat seperti ini. Oke, lanjut. Kosinus A min B, rumusnya apa? Tinggal cos A cos B tambah sin A sin B. Cepet aja. Kita tinggal substitusikan aja nilai-nilai cos A, sin A, cos B, sin B. Nah, gitu ya. Oke, jadi hasil akhirnya cepet aja. Nah, min 1/2. Jadi ini harus sampai ke bentuk paling sederhana ya. Oke, bagaimana kalau sinus A plus B? Nah, rumusnya kan sin A cos B ditambah cos A sin B. Seperti yang tadi, cepet aja. Tinggal kita gantikan nilai-nilai yang ada di situ. Nah, kalian nanti bisa hitung sendiri. Ya, bisa hitung sendiri di luar sini ya. Di luar sini hasilnya nih. Bagaimana kalau tangen? Nah, tangen A min B adalah tangen A min tan B dibagi 1 plus tan A tan B. Nah, itu ya. Tinggal disubstitusikan dari perbandingan yang ini, jadi mudah aja. Nah, untuk mempermudah, ini karena ini 15, ini 5, kita kalikan 75/75 untuk mempermudah perhitungan. Jadi hasilnya kayak gini ya. Sampai bentuk sederhana. Nah, gitu. Oke, untuk soal berikutnya. Kotangen A plus B yaitu sama dengan sepertangen ya, sepertangen. Jadi rumusnya merupakan kebalikan dari rumus tangen. Jadi 1 min tan A tan B dibagi tan A plus tan B. Kita substitusikan aja hasilnya. Sehingga nah ini hasilnya kita sampai ke bentuk yang sederhana 171/140.
Soal keempat, diketahui alfa sudut antara sumbu X positif, titik O 0,0 dan M min 3,4 dapat dikatakan alfa berada di kuadran ketiga. Disuruh menghitung cos 2 alfa, sin 2 alfa, dan seterusnya. Oke, kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu. Nah, ini koordinatnya seperti ini, M min 3,4, jadi sudut alfanya itu dari sini. Nah, ini ya. Dari sumbu X positif, nah ini ya. Jadi bukan ini, tetapi utuh dari ini ke sana. Sehingga nanti untuk nilai sinusnya, itu nanti tingginya min 4 dibagi yang ininya, dari O ke M, jadi min 4 per 5. Kosinus alfa itu min 3 per 5, dan tangen alfanya min 4 per min 3 atau 4 per 3. Nah, kita tulis seperti itu. Oke, kosinus 2 alfa rumusnya adalah ada 3 rumus, bisa dipilih salah satu. Saya memilih ini aja. Ini karena kosinusnya tahu ya. Oke, jadi 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Oke, tinggal dimasukin aja. Ini sederhanakan, hasilnya min 7 per 25. Bagaimana dengan sinus 2 alfa? 2 sin alfa cos alfa. Oke, tinggal masukkan. Cepat aja. Hasilnya 24 per 25 ya. Kemudian kalau kosinus 3 alfa bisa kita pecah menjadi 2 alfa plus alfa. Jadi kosinus 2 alfa plus alfa, rumusnya cos 2 alfa cos alfa dikurangi sin 2 alfa sin alfa. Tadi kan kita sudah menghitung sin 2 alfa berapa, cos 2 alfa berapa, kita pakai aja data ini, jadi nggak perlu menghitung lagi. Nah, itu masukkan. Nah, ini hasilnya ketemu dah, 117 per 125. Yang D, tangen setengah alfa. Nah, kita pakai rumus ini aja yang paling gampang, 1 min cos alfa dibagi sin alfa. Ini rumus yang paling sederhana daripada rumus-rumus yang lainnya. Jadi hasilnya, nah ini karena per 5 kita kalikan 5 per 5 untuk mempermudah perhitungan. Jadi hasilnya min 2 ya hasilnya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, ini sudutnya berada di kuadran kedua ya. Baik, sudutnya kita gambar di kuadran kedua. Nah, ini sudutnya berarti nanti sinus B-nya 4 per 5, kosinus B min 3 per 5, dan tan B min 4 per 3. Ini masuk kuadran kedua ya. Oke, nah karena B berada di kuadran kedua, maka jika kita kalikan setengah, maka akan didapat seperti ini. Maka setengah B ini masuknya di kuadran 1 ya, masuknya di kuadran 1. Sehingga kalau ditanya sinus setengah B, maka dia akan positif karena masuk di kuadran ke-1. Kita pakai rumus yang ini. Rumusnya kan sebenarnya plus minus akar ya. Tapi karena setengah B berada di kuadran 1, maka yang kita rumuskan yang plus saja, yang kita pakai. Jadi hasilnya ini. Kita sederhanakan. Nah, ini sederhanakan akarnya ya, nggak boleh dalam bentuk pecahan akarnya, kita kalikan. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2 per 5 akar 5. Kosinus setengah beta sama, dia juga akan positif karena setengah beta B-nya berada di kuadran 1 setengah B-nya. Jadi, nah, pakai rumus plus. Jadi hasilnya, nah ini kan 2 per 10. Nah, pecahan kan, akar pecahan disederhanakan, kita kalikan dengan ini ya, 1/5 kali 5 per 5, jadi hasilnya 1/5 akar 5. Sedangkan kalau menghitung tan setengah B, nah tan setengah B tinggal aja sinus setengah B dibagi kosinus setengah B, gampang kan. Jadi hasilnya ini tinggal 2 ya. Oke. Bagaimana kalau tangen 1/4 B? Nah, kita pakai rumus yang ini, 1 min cos setengah B sinus per sinus setengah B. Kan ini sudah ada ya semuanya, nilainya tinggal kita substitusikan dari sini dan sini. Oke, hasilnya adalah akar 5 min 1 per 2. Ini ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suruh menghitung nilai eksak. Nah, untuk menghitung ini, gunakanlah rumus sin 2A dijabarkan jadi 2 sin A cos A, maka sin A dapat diganti sebagai sin 2A per 2 cos A, atau cos A adalah sin 2A per 2 sin A gitu ya. Jadi kalau begitu, sinus 54 ini sinusnya kita ganti jadi sinus 108, nah ini kan sinus yang ini. Jadi sinus 2A per 2 cos A. Nih. Sedangkan yang
Sinus 18 ini jadi sinus 36 derajat per 2 cos 18 derajat. Nah, kemudian sinus 108 derajat itu nilainya sama dengan cos 18 derajat. Sinus 36 derajat sama dengan cosinus 54 derajat. Nah, ini kan sama-sama. Kita bagi jadi hasilnya akan menjadi 1/4. Gitu ya. Oke, bagaimana kalau sinus dikurangi sinus? Rumusnya adalah sinus kurang sinus 2 kali cosinus setengah jumlah dikalikan sinus setengah selisih, gitu ya. Nah, ini setengah jumlah, setengah selisih, gitu ya. Oke, jadi hasil akhirnya, nah, kita pakai rumus yang ini tadi, cos 36 diganti yang pakai ini, sin 2A per sin 2 sin A, sin 18 derajat kita ganti dengan sin 2A, nah, hasil akhirnya menjadi ini. Ya, sin 72 itu per 2 sin 36, yang sin 18 derajat, sin 36 derajat dibagi. Nah, sekarang ini kita, ini sin 36 sama. Nah, nilai dari cosinus 18 derajat itu sama dengan sinus 72 derajat. Ini sama, sehingga bisa kita nyatakan, nah, hasilnya adalah, ini kan dibagi sama ya, jadi setengah ya hasil akhirnya. Oke, bagaimana kalau yang ini? Ini tangannya kita jadikan sinus per cosinus, ya. Kemudian kita samakan semua penyebutnya. Nah, ini cos ditambah sin itu adalah rumus selisih sudut ya. Jadi cosinus A min B ya. Jadi hasilnya adalah, nah ini sama, jadi 1 ya hasilnya ya. Oke. Bagaimana sekarang untuk yang tangan? Nah, ini ada tangan 35 derajat, kita faktorkan keluar. Nah, tan A plus tan B rumusnya apa? Rumusnya adalah ini, tan A plus B dikali 1 min tan A tan B. Oke, langsung aja. Nah, ini tan 465. Tan 35 itu nilainya sama dengan kotangen 65. Kotangen 65 kalikan tangan 65 itu 1. Jadi ini kita kalikan semuanya. Nah, ini 1 tak kurang ini tambah ini sama kan, ini berarti tinggal sama dengan 1. Begitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya ini tentang rumus perkalian diubah menjadi rumus penjumlahan. Jadi solusinya untuk yang pertama, sin A, sin B itu rumus dari min setengah kali cos A plus B dikurang cos A min B. Nah, ini karena nilainya 5/24 ya, langsung aja kita. Nah, kita ganti tadi yang diketahui kan A plus B, B per 3. Nah, kita ganti itu aja dulu. Ya, kita ganti. Kemudian kedua ruas kita kalikan min 2 sehingga hasilnya seperti ini. Jadi cosinus B per 3 berapa nilainya? Setengah. Sehingga hasilnya, nah ini ya setengah min ini. Maka cos A min B ketemu. Nah, ini. Jadi berapa? 11/12. Oke, caranya kayak gitu. Kalian tidak harus pakai cara ini, bisa menggunakan cara yang lain ya. Nanti bila ada yang belum jelas, nanti bisa tanya lewat blog victormatangela.wordpress.com ya. Nanti bisa tanya ke situ. Oke, sin A cos B diganti menjadi setengah kali sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, gitu ya. Oke, hasilnya 1/8. Kedua ruas kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya ini kemudian A min B diganti B per 6 sehingga sinus B per 6 setengah. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi sin A plus B-nya min 1/4. Itu soal nomor 7 ya, soal nomor. Oke, sekarang soal nomor 8 tentang pembuktian. Nah, untuk pembuktian itu buktikanlah dari salah satu ruas sehingga nanti ketemu ruas yang lain. Jadi tidak boleh dibuktikan dua-duanya jalan gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau salah satu dibuktikan kemudian sama dengan yang di ruas kanan atau tidak, atau kebalikannya. Nah, kita kenapa nggak boleh langsung menulis ruas kanan? Karena kita istilahnya praduga, yang namanya pembuktian kan kita belum tahu apakah ini benar atau salah. Jadi kita tidak berani menulis sama dengan sekian sebelum itu terbukti benar. Oke, jadi caranya
kita buktikan dari salah satu ruas, misalnya kita buktikan dari ruas kiri. Nah, ini rumus hasil kali sin apa? Oke, min setengah kosinus A plus B dikurangi A min B. Ya, jadi kayak gini, min setengah. Nah, oke, kita sederhanakan. Jadi cos 6A, nah ini kita kalikan ke sinus A, jadi hasilnya setelah dikalikan ini. Nah, min 2 kosin. Kosin itu selisih ya, jadi sinus dikurangi sinus ya. Jadi, oke, jadi min sinus kurangi sinus, ini ditambah sinus kurangi sinus. Ya, ini kurang ini. Jadi ini tambah ini kurang ini. Jadi ini hasilnya apa? Min sinus 7A tambah sinus 5A tambah sinus 3A dikurangi sinus A. Oke, sama dengan ruas kanan. Jadi ini terbukti benar ya. Oke, terbukti benar. Baik, jadi itu caranya. Jadi kalau membuktikan nih apakah sama dengan ruas kiri atau ruas kanan atau tidak. Nah, gitu. Oke, sekarang yang berikutnya. Oke ya. Untuk ruas kiri lagi. Oke, rumus cos kali cos jadi apa? Cos kali cos jadi, nah ini ya, cos kali cos jadi setengah cos tambah cos, jumlah selisih. Oke. Oh, ini kurang dikalikan kosinus ya. Nanti ini dikalikan kosinus A, ini kurang. Jadi betul ini dikalikan kosinus A. Oke, lanjut. Kita kalikan cos ke A, cos 8A, cos A. Jadi cos kali cos diubah menjadi setengah jumlah ini. Ya, jadi hasilnya adalah cos 9A tambah cos 7A tambah cos 3A tambah cos A. Oke, tadi ini kurang ya, kurang dikalikan kosinus A. Ini tadi terbukti benar ya. Oke, terbukti, ini juga terbukti benar. Nah, baik, ini saja untuk pembahasannya. Sekali lagi, kalau nanti ada yang mau bertanya, bisa bertanya melalui blog. Nama blognya adalah victormatangela.wordpress.com. Nah, di situ ya. Jadi bisa berkunjung di blog saya ini. Ya, blog saya itu. Oke, sampai di sini. Tetap minta dukungan berupa subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tetap bisa update setiap ada video baru dari channel saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu. Dah.